Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rizqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Kifayatul Aqriyah wa Minhajul Asfiya. Bait 87. Qala al-musannif wa syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wasta'milil ma'sura min dzikrin wa du'a. Gunakan olehmu atau amalkan olehmu akan yang maksur dari zikir dan doa. Kalau kita mau berzikir, mau berdoa, pakai yang maksur dari Nabi. Wa kadzalika tasbihun wa tahlilun jala. Demikian pula itu tasbih dan tahlil yang terang ya. Wa yuraqibul maula bisirrin wal alan. Dan memuraqabah ia akan Tuhan dengan hatinya atau disir di ketika dia sendiri wal alani dan di waktu terang-terangan. Wa alal ilahi bikulli amrin awala, dan kepada Tuhan dengan setiap perintah awala perhatian ya. Nanti kita artikan ulang ini sepintas. Ya, ini bermaksud oleh musannif rahimahullah, inna min jumlati syamil hamidati isti'malul maksuri. Artinya, sesungguhnya sebahagian dari sifat-sifat terpuji itu menggunakan yang maksur atau mengamalkan yang maksur. Ail waridi artinya yang warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minaz zikri wa du'ai, dari zikir dan doa, wa tasbihi wa tahlili, dari tasbih dan tahlil, wa muraqabatil maula. Nah, dan ini kita hantar ke mana ini? Tidak ada kabarnya. Oh, kita hantar kepada isti'malu. Dan sesungguhnya sebahagian dari perkara yang terpuji itu muraqabah. Muraqabah Allah Subhanahu wa taala dalam sir dan terang-terangan. Wa'timaduhu, dan berpegangnya seseorang alaihi kepadanya Allah, i'timaduhu bergantungnya seseorang padanya Allah fi jami' umurihi pada semua perkaranya. Li'anna bidzalika kullihi tanfatihu alaihi anwarul ma'arifi. Karena bahwa sungguh dengan demikian, seluruhnya demikian, demikian mengamalkan zikir yang warid, muraqabah Allah, selalu merasa diintip oleh Allah, berpegang kepada Allah, karena bahwa sungguh dengan demikian, seluruhnya demikian, tanfatihu alaihi, akan terbuka kepadanya si saleh oleh anwarul ma'arif, oleh cahaya-cahaya ma'rifah. Wayan syarihu sadruhu, dan akan teranglah oleh dadanya, oleh hatinya. Watan infajara yan fajiru, watan fajiru min qalbihi yanabi'ul hikami wal lataifi, dan akan terpancar dari hatinya oleh sumber-sumber hikmah dan sumber-sumber lataif, latifah, kehalusan-kehalusan. Wa yubariku lahu wa yubaraku lahu fi ilmihi wa halih, dan akan diberkahi bagi dia dalam ilmunya dan dalam halnya. Wa yuwaffaqu fi af'alihi wa aqwalih, dan akan diberi taufik ia dalam perbuatannya dan dalam semua perkataannya. Nah, itu tujuannya. Jadi zikir jangan kita buat-buat lah. Pakai zikir yang warid dari Nabi, tasbih, tahlil, doa. Baru kita i'rab biar jelas makna bait. I'rab fastamil fi'lu amrin. Istamil fi'il amar wa fa'iluhu dhamirul mukhatab. Bermula fa'ilnya istamil itu dhamir mukhatab. Wastamil anta. Oh, fi'lun madin atau istamil ini fi'il madhi, kita baca istamala. Wa fa'iluhu ya'udu ala kullin minal qari wal hafid. Bermula fa'ilnya fi'il madhi itu kembali ya kepada tiap-tiap dari qari dan hafid. Boleh juga wastamala, dan mengamalkan ianya si qari dan si hafid. Wal maksura maf'uluhu, bermula maksura itu maf'ulnya dari istamil. Gunakan olehmu akan yang maksud. Min dzikrin muta'allaqun bimahdhufin halun minal maksur. Min dzikrin itu muta'allaq dengan mahdhuf, itu hal dari maksur. Gunakan olehmu akan yang maksur. Hal keadaan yang maksur itu dari zikir. Hal. Wa doa ma'tufun ala dzikrin. Doa ini diatah kepada zikir bihasfil atifi, dengan dibuang huruf atah. Asalnya min dzikrin wa doa. Wawunya dibuang. Wa kadzalika al wawu atifatun, wawu atifah, wal jar wal majruru khabar muqaddam. Jadi jar dan majrur khabar muqaddam, tasbihun mubtadaun muakharun, dan sabik seperti demikian itu tasbih. Wa tahlilun ma'tufun ala tasbih. Tahlil di atas kepada tasbih.
Wa jala fi'lun madhin. Jala fi'il madhi mabniun ala fathin muqaddarin. Dibina di atas fathah yang ditakdirkan. Di atas alif. Wal jumlah itu sifatun likulli minat tasbih wa tahlil. Bermula jumlah, jumlah jala. Itu sifat bagi tiap-tiap dari tasbih dan tahlil. Yang terang ianya tasbih, yang terang ianya tahlil. Artinya tasbihun dhahara wa tahlilun dhahara. Tasbih yang zahir ya, tahlil yang zahir ya. Wal muradu bidzuhuri ad-dhuhuru minal qalbi ila lisan. Nah, ini maksud dengan zahir itu zahir dari hati kepada lidah. Fayakunu jami'an bainal batini wa zahir. Ada ianya seorang itu yang mengumpulkan antara batin dan zahirnya, zikir batin dan zikir zahir. Wa yuraqibu fi'lun mudhari'un. Wa fa'iluhu bermula fa'ilnya yuraqibu ya'udu itu kembali ya kepada tiap-tiap dari qari dan hafid. Wal maula maf'uluhu. Maula itu maf'ulnya yuraqibu. Memuraqabah ya akan Tuhannya. Bisirin wa bisirin muta'allaqun bi yuraqibu. Muraqabah ya dengan sirnya. Wal alani ma'tufun ala sirin. Wa alal ilah muta'alliqun bi awwala. Wa bi kulli amrin muta'alliqun ta'alaq dengannya awwala pula. Oh, ini awila kita baca berarti Ustaz. Bukan awala, awila fi'il amar. Wa awila fi'lu amrin. Awila itu fi'il amar mabniun ala sukunin muqaddarin dibina di atas sukun yang ditakdirkan. Mana min zuhurihil fathah. Terhalang dari zahirnya oleh fathah li ajli nunut taukidil khafifah karena nun taukid yang khafif yang berbalik ianya nun alifan menjadi alif. Aw awilan alal ilahil haqqi. Artinya berpeganglah kamu kepada Tuhan yang hak fi kulli amrin pada setiap urusan. Yasihu ja'luhu fi'lan madiyan sahlah oleh menjadikannya awwila tadi kan sebagai fi'il yang madi. Bermula fa'ilnya awala. Kalau fi'il madi awala kita baca itu dhamirun ya'udu yang kembali ia kepada tiap-tiap dari qari dan hafid. Nah, itu Ustaz. Tugas saya 2 bait. Lanjut Ustaz Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Da ba'du adabin liqari'in watliban. Dakin minat tibyani wanhu mukammila. Yakni inna da ay ma dzukira minal adabi huwa ba'du adabil qari'i ay wal hafizu wa in aradta ma'rifatal baqi minal adabi fatlibanhu minat tibyani fi adabi hamlatil qur'ani lil imami Muhyiddin An-Nawawi rahimahullahu taala wanhu dzalikal kitabu ay iqsadahu ya Uqsuduhu. uqsuduhu hala kaunika mukammila minhu ma naqasu alayka minal adabi awinhu mukammila ay uqsud syaikhan mursyidan mukammila wa fin nasaihi inna lit talawata adaban zahiratan wa batinatan wa la yakunu al-'abdu minat talina haqiqatul ladzi natazakku tilawatahum wa yakunu minallahi bimakanin hatta yata'addabu bitilkal adabi wa kullu minal qasri fiha wa lam yatahaqqaq biha lam tukmil tilawatahu walakinnahu la yakhlu fi tilawatihi minas sawabin walahu fadlun ala qadrihi. Titik. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Da ba'du adabin liqari'in. Bermula ini itu sebahagian adab-adab bagi pembaca Quran dan bagi penghafal Quran juga. Bermula ini yang sudah dijelaskan di belakang. Ba'du adabin itu sebahagian dari adab-adab liqari'in bagi pembaca Quran. Kita takdirkan wahafidin dan bagi penghafal Quran. Watluban bakin cari olehmu bakin akan sisa adab minat tibyan dari kitab tibyan. At-tibyan fi hamalatil Quran. Wanhu wanhu dan maksudkan olehmu cari olehmu mukamilan akan seorang penyempurna akan seorang syekh. Nah, yakni bermaksud oleh musannif rahimahullah inna dza ay ma dzukira minal adab. Sesungguhnya ini artinya ma yang telah disebutkan akannya ma dari adab-adab huwa dianya ini itu ba'du adabil qari itu sebahagian dari adab-adab qari ai wal hafid
bahagian dari adab-adab qari dan adab-adab hafid Quran juga. Wa in aradta ma'rifatal baqi minal adab. Dan jika engkau menginginkan akan mengenal sisa dari adab-adab, pengen adab yang lebih. Fatluban, cari olehmu akannya adab, akannya baqihu kembali ke baqi. Fatlubanhu maka cari olehmu akannya sisa dari adab. Minat tibyan dari kitab tibyan fi adabi hamaratil Quran. Milik lil Imam Muhyiddin An-Nawawi. Ini kita udah didorong lagi kan? Belum selesai kitab ini kita harus menuju kitab selanjutnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini keren kitabnya. Wa in aradta ma'rifatal baqi jika engkau menginginkan akan mengenal ketinggalan dari adab-adab pembaca dan penghafal Quran, fatlubanhu maka cari olehmu akannya ketinggalan minat tibyan dari kitab tibyan fi adabi hamalatil Quran lil imami milik Imam Muhyiddin An-Nawawi rahimahullahu taala. Wanhu zalikal kitab dan tuju olehmu akan demikian kitab. Ai uqsuduhu. Jadi wanhu bermakna uqsud. Tuju olehmu akannya kita hala kaunika hal keadaan engkau itu mukamilan yang menyempurnakan darinya kita mana alaika akan apa engkau sempurnakan kan sesuatu yang kurang ia di atasmu dari adab-adab. Itu makna wanhu mukamilan pertama ya. Bermaksud olehmu akannya kitab hal keadaan kamu yang menyempurnakan adab yang belum kamu miliki. Tilawah. Atau arti unhu mukamilan. Boleh juga mukamilan di sini artinya seorang guru. Ay, uksud syekhan mursyidan mukamilan. Cari olehmu, maksudkan olehmu, cari olehmu akan seorang guru, pembimbing, guru yang sempurna. Wafin nasaeh, dalam kitab An-Nasaeh, inna litilawati adaban zahiratan wa batinatan. Sesungguhnya bagi membaca Quran itu ada adab-adab yang zahir dan adab-adab yang batin. Wala yakunul abdu minat talina haqiqatal ladzina tazku tilawatuhum. Tidak adalah hamba itu dari orang-orang yang membaca akan hakikat orang-orang yang bersihlah oleh bacaan mereka. Ini rada aneh. La yakunul abdu minat talin. Tidak adalah hamba itu dari orang yang membaca Quran hakikatan pada hakikatnya. Talin yang ini kelihatannya alladzina kita naik kepada talin. Orang-orang yang membaca yang sucilah, yang bersihlah oleh bacaan mereka. Wa yakun minallah dan ada ianya hamba. Minallah di sisi Allah bimakanen di satu tempat punya kedudukan hatta yata'addaba bitilkal adab hingga beradab ya demikian adab. Dalam kitab Nasahih dijelaskan untuk baca Quran itu ada adab zahir adab batin. Di mana seorang hamba tidak dianggap sebagai pembaca Quran sejati yang bacaannya bersih, dia tidak dianggap punya kedudukan di sisi Allah hingga dia memiliki semua adab-adab baca Quran. Wa kullu man kasara fiha walam yatahaqqaq biha lam takmal tilawatu. Dan bermula setiap orang yang lalai ia padanya adab dan tidak nyata ia, tidak mewujudkan ia dengannya adab. Lam yatahaqqaq tidak memastikan ia pada dirinya. Dan bermula setiap orang yang lalai ia dalamnya adab dan tidak memiliki ia, tidak mewujudkan dirinya ia dengannya adab, niscaya lam takmal, niscaya tidak sempurna lah oleh bacaannya. Tak sempurna, tetapi tetap ada faedah. Walakinnahu, tetapinya, la yahlu, tetapinya, la yahlu. Tetapinya seseorang itu tidak sunyi fi tilawatihi, tetapinya seseorang itu tidak sunyi hanya seseorang dalam bacaannya min sawabi dari pahala, tetap ada pahalanya baca Quran kan. Walahu fadlun ala qadarih dan bagi dia itu ada pahala, ada kelebihan di atas kadarnya. Kadarnya bacaan atau kadarnya adab. Makin tinggi adab, makin banyak pahala kan? Makin kurang adab berarti dapat pahala sekadar itu. Baginya seorang itu ada kelebihan di atas kadarnya seseorang. Nah itu mungkin lebih kurang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Jumali, baca Ustaz Jumali. Tambah teman nih satu ada Ustaz Ilham Mas. Ustaz Jumali dulu.
Ada Ustaz Jumali? Ustaz Jumali Abdul Aziz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Famin ahamid famin ahamil adabi wa akadiha ayakunat tali fi tilawatihi mukhlishon lillahi ta'ala wa muridan biha wajhal karim wa taqarrubi ilaihi wal fauzi bisawabihi wa la yakuna muraiyan wala mutasannian wala mutazayyinan lil makhluqin wala taliban bitilawatihi syai'an minal hududi al-ajilati wal a'radu al-faniyatu az-zailatu wal a'rabi al-faniyati az-zailati wa yakuna mumtali asyri wa yakuna mumtali asyri wal qalbi bi azamatil mutakallim azza wa ala qadi'an li jalalihi khashi'al qalbi wal jawarihi hatta kanahu min ta'zimihi wa hushu'ihi waqifan baina yadayillahi ta'ala yatlu alaihi kitabahu alladhi amarahu fihi wa nahahu wa haqqul liman arafal qur'ana wa arafal mutakallima bihi ayyakuna kadzalik wa la atami min dzalik kaifa wa qad qala ta'ala law anzalna alaihi al-qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillahi wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun wa idza kana hakadha yakunu halul jabali ma jumudihi wa salabatihi law anzalna alaihi al-qur'anu fa kaifa yakunu halul insani ad-dha'ifi al-makhluqi mimma'in wa tinin laula waflatal qulubi wa qiswatiha wa qiswatiha wa qillati ma'rifatiha bi 'azamatillahi wa 'izzatihi wa jalali. Intaha. Syukran, Ustaz. Tap. Famin ahamil adabi wa akadiha. Maka sebahagian dari yang paling penting adab-adab dan paling kuatnya adab itu ayyakunat tali, bahwa adalah orang yang membaca fi tilawatihi dalam bacaannya itu mukhlisan, itu yang mengikhlaskan lillahi ta'ala, mengikhlaskan bagi Allah, membaca karena Allah. Muridan, itu yang menginginkan biha dengannya tilawah wajhahul karim, akan zat Allah yang mulia, wattaqarruba, ta'atah kepada wajah. Adalah pembaca dalam bacaannya itu yang menginginkan dengan bacaan tadi taqarruba, akan mendekat kepadanya Allah, wal fauda, dan akan beruntung dengan pahalanya Allah. Wa alla yakuna muraiyan, dan bahwa tidak ada ianya pembaca Quran itu yang ria, wala mutasannian, tidak pula itu yang berpura-pura. Tasannian berbuat-buat, menampak-nampakkan yang tidak ada dalam hati. Wala mutazayyinan, dan tidak ada ianya pembaca Quran itu yang menghiasi diri bagi makhluk. Nah, pengen hanya liaan dari makhluk segala macam. Wala taliban, tidak pula ia itu yang mencari bitilawatihi dengan bacaannya syai'an minal hududil ajilah, akan sesuatu dari bagian-bagian yang disegerakan. Maksudnya dunia, uang, akan sesuatu dari bagian-bagian yang disegerakan.
wal a'radil faniyah, benda-benda yang fana lagi yang hilang. Wa ayyakuna mumtali asiri, dan bahwa adanya pembaca Quran itu mumtali asiri yang penuh hatinya. Wal qalbi kita artikan sama, mumtali asiri wal qalbi yang penuh hati dan sanubarinya, hati sir, hati sanubari dan hatinya, atau sama muradif. Ada ianya pembaca Quran yang penuh, yang memenuhi hatinya, hati dan kalbunya, bi'azamatil mutakallim, dengan keagungan yang berbicara yaitu Allah. Karena yang sedang kita baca kalam Allah berarti mutakallim di sini Allah. Penuh hatinya dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Khadi'an. Lagi ada ia itu khadi'an yang tunduk bagi keagungannya Allah. Khasyi'al qalbi yang tunduk hatinya. Wal jawarihi, tunduk segala anggota badannya. Hatta ka'annahu, sehingga seolah-olahnya seseorang pembaca Quran minta azimihi, dari memuliakan Allah dan dari khusyuknya seseorang tadi itu wakifun. Wakifun khabar ka'anna, seolah-olah dia itu yang berdiri baina yadayillah, di hadapan Allah Ta'ala, yatlu alaihi, yang membaca ia kepadanya Allah akan kitabnya Allah. Kitab alladzi amarahu, yang memerintahkan ya Allah akannya dia dalamnya kitab, wa nahahu, dan melarang ya Allah akan dia dalamnya. Seperti seolah-olah kita baca di hadapan Allah langsung ya. Orang surat presiden aja kita baca depan presiden sangat khusyuk wah. Nah, wahakun liman arafal Quran, dan bermula hak atau wahaka, dan berhak bagi orang yang mengenal ia akan Quran. Wa arafal mutakallima bihi, dan mengenal ia akan orang yang berbicara dengan Quran. Oleh apa berhak? Ayyakuna kadzalik, oleh bahwa ada ianya orang itu seperti demikian. Semua di atas tadi khusyuk, tawadhu. Wahakka atau mubtada juga boleh. Dan bermula berhak bagi orang yang mengenal ia akan Quran, mengenal ia akan yang berbicara dengannya Quran, dalamnya Quran maksudnya, itu bahwa ada ia seperti demikian. Wa ala atamma min dzalik, dan bahwa ada ia itu di atas lebih sempurna dari demikian, bahkan lebih lagi kalau bisa ya, sangat penuh adab. Kaifa, bagaimana tidak? Kaifa waqad qala, dan sungguh, padahal sungguh telah berfirmanlah oleh Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an," jika kami turunkan akan ini Quran kepada gunung, la ra'aitahu khasyi'an, sungguh kau lihat akannya gunung dalam keadaan tunduk, mutasaddian, lagi mutasaddi, apa hancur ya? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Fatilkal amsalu, bermula demikian percontohan itu kami buat akannya untuk manusia. Mudah-mudahan mereka itu berpikir. Orang bukit aja kalau dibacakan Quran bisa hancur lebur. Fa'idza kana hakadha, maka apabila adalah demikian, itu adalah kondisi bukit. Fa'idza kana hakadha yakunu halul jabali, maka apabila adalah demikian, itu adalah kondisi bukit. Ma'a jumudihi wa salabatih, bersama jumud wa salabah, bersama jumud dan kerasnya bukit. Ini jumud dan salabah sama ya. Jumud beku, salabah keras. Bersama jumud dan kerasnya bukit. Lau unzila, jikalau diturunkan kepadanya bukit. Apabila adalah demikian, itu adalah kondisi bukit bersama kerasnya bukit jikalau diturunkan kepadanya Al-Quran. Kalau bukit saja kalau diturunkan Al-Quran bisa hancur, maka yakunu halul insan. Maka hal keadaan bagaimana adalah kondisi manusia yang lemah. Maka yakunu halul insani dhaifil makhluki. Maka bagaimana adalah keadaan insan yang lemah, insan al-makhluki, insan yang diciptakan, makhluk, nah insan, insan yang diciptakan akannya insan mimma'in wa tinin, dari air dan tanah. Nah, tentunya lebih remuk lagi mestinya. Laula ghaflatul qulubi wa qaswatuha wa qillatu ma'rifatiha bi'azamatillahi wa izzatihi wa jalali. Maka bagaimana adalah kondisi insan yang lemah, insan yang diciptakan dari air dan tanah, jikalau tidaklah bermula kelalaian hati itu yang mewujud. Jadi ghaflatu mubtada, khabarnya mahdhuf. Bagaimana keadaan manusia jikalau tidaklah bermula hati manusia, bermula lalainya manusia, bermula kerasnya hati, bermula sedikit mengenalnya hati dengan keagungan Allah, wa izzatihi, dan kemuliaan Allah dan keagungannya Allah itu yang mewujud, sungguh manusia remuk juga.
Tapi karena lalai tadi, karena kerasnya hati, karena kita nggak mengenal keagungan Allah, ketika kita baca Quran jadi nggak pengaruh. Nah, jadi harus ada maujudnya. Kembali ke Ustadz, mungkin ada muskil-muskil. Nah, Ini kalau dibuat apanya Tenggu, kalau dibuat PowerPoint-nya bagus sekali Tenggu. ya, langsung dibuat Ustadz, dibuat Ustadz. Ustadz yang buat, saya yang buat. Ntar kalau Ustadz malas baca, kirim ke saya yang baca. Saya nggak bisa buatnya. Oke, kalau buat PowerPoint-nya bagus sekali nih. Contohnya misalnya yang tadi itu kan tentang ayat Ya, suci Al-Quran. itu bisa 2 jam pengajian Ustadz. Panjang ceritanya. Contoh-contoh fakta nyata, musobokah, segala macam kan. Iya. Undangan ke sana kemari tentang baca Quran. Dalam hati kita tujuannya amplop segala macam panjang lebar. Masya Allah. Ini termasuk termasuk mengajar juga Tenggu. Ya saya baca buku tafsir Rawaul Bayan fi tafsir Ayatul Ahkam Ya, Tasawuni kan. Beliau itu menjelaskan tentang ini ayat surah Al-Baqarah apa ini ayatnya? Innal ladzina yashtaruna bi innal ladzina yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila itu orang-orang yang menjual ayat Allah dan sedikit lah kurang lebih gitu ya. Itu beliau mengatakan jumhur ulama salaf dan ulama khalaf mengatakan bahwa menerima amplop dari mengajar Al-Quran hmm. itu haram hukumnya. Nah, tetapi ada ulama yang muasir lah ya. Ulama muasir mengatakan tidak masalah katanya gitu. Tidak masalah. Alasannya apa ya? Saya lupa itu alasannya apa. Yang jelas, Alasannya gini Ustaz, pakai hadis ru'yah yang Ustaz amalkan. Ahakku ma akhaltum alaihi kita saya kitabullah lupa kan. itu apa alasannya. Itu Aduh, ahakku ma akhaltum kan. iya. Alaihi kitabullah kan. Yang paling berhak untuk kamu ambil upahnya kitab Allah kan. Satu gerombolan kambing kan. Abu Sa'id Al-Khudri mau rupiah membaca Fatihah. Nah, itu Ustaz. Tapi yang jadi masalahnya yang ini tuh apa yang apa ulama-ulama terdahulu mengajar memang tidak mengambil upah karena ada karenanya Tengku karena ulama-ulama terdahulu itu dibayar oleh negara gitu ya, dibayar oleh negara atau pemerintahan setempat seperti misalnya Imam Malik misalnya ya kan, dan imam-imam mazhab yang lain lah terutama begitu ya, itu kan dibayar oleh pemerintah gitu kan, seperti Harun Ar-Rasyid kan membayar Imam Malik gitu sehingga Tapi kalau kita lihat siang ayat itu Ustaz lebih kepada menjual hukum itu Ustaz. iya Menjual fatwa segala macam kan. iya. Bukan hanya sekedar bacaan-bacaan ringan Ustaz. Itu baru menjual ayat Allah namanya kan. Karena bayarannya tinggi, fatwanya jadi berbeda. Itu masalahnya. Mm-mm. Kalau ke situ masuk. Nah itu Ustaz. Bukannya ada itu guru keterangan yang justru yang paling halal, yang paling utama itu mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Ya, Nah, itu kalau mengajar ya Ustaz. Itu nggak menjual. Yang menjual itu tadi istarobihi sama nangkalila itu berkenaan dengan orang Yahudi. Mereka ditanyakan fatwa tentang sifat-sifat Nabi, mereka menyembunyikan kan demi pengikutnya nggak hilang segala macam itu Ustaz. Lebih ke Dia juga mau ikut. fatwa, merusak fatwa. Nanti musim kampanye banyak ayat keluar. Nah, wala tubazir aja sudah ada maknanya jangan jadi buzzer kan? Pernah dengar Ustaz? Wala Udah ada tubazir ya guru ya? tabzira. Ada. Udah ada ya? Ustaz Adi Hidayat. Wala tubazir tabzira. Janganlah kamu menjadi buzzer kan? Sebazir-bazirnya. Innahu wah wala tubazir tabzira. Gimana sambungannya lupa? Banyak Nggak ikhwanus tahu. syayatin. Wala tubaziru tabzira. Innahu apa namanya? Apa ayatnya? Pokoknya ujungnya ikhwanus syayatin. Badr itu saudara setan. Nah, itu. Siapa lagi? Lanjut Ustaz Ilham. Tambihun sampai habis bait ini aja. Panjang ini. Masya Allah. Panjang ini, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah dapat panjang. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Tanbihun tilawatul Qur'anil azim min afdhalil ibadati wa azamul qurabati wa ajallut ta'ati wa fiha ajrun azimun wa thawabun karimun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim innal ladzina yasluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'ani. Ya tunggu ya. Ya. Mana dia tadi? Waqala alaihi salatu wassalam man qara'a harfan min kitabillahi kutibat lahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun wahidun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Waqala alaihi salatu wassalamu yaqulu Allah ta'ala man syaghalahu dhikri wa tilawatu kitabi an mas'alati a'taituhu afdalah. Afdalah ini dia sebagai maf'ulun bihi. Ya tunggu ya. Ya. Ma'u'tiya as-sa'ilina wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqih. Masya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalamu iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wa qala Ali karamallahu wajhahu man qara'al qur'ana wa huwa qa'imun fis salati kana lahu bikulli harfi mi'atin hasanatin wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fis salati kana lahu bikulli harfin khamsuna hasanatan wa man qara'ahu kharijus salati wa huwa ala taharatin kana lahu bikulli harfin biharfin atau biharfin Khamsun. Khamsun ya tunggu ya. Ya. Kana lahu bikulli harfin khamsun wa ishruna hasanatan wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin kana lahu bikulli harfin asyara hasanatin. Itu ya, Ustaz. Cukup dulu. Coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun. Tilawatul Qur'anil azim, bermula membaca Quran yang agung, itu min afdhalil ibadah, itu bagian, itu sabit dari seutama-utama ibadah. Wa'adhamil qurban, seagung-agung kurban, hal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Wa ajalit ta'ati, dan dari semulia-mulia ketaatan. Wa fiha ajrun azim, dan padanya membaca Quran, itu ada pahala yang besar. Wa sawabun karim, pahala juga, pahala yang mulia, besar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah, sungguhnya orang-orang yang mereka membaca akan kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mereka melaksanakan salat, wa anfaqu, dan mereka menginfak mimma razaqnahum, dari apa yang kami beri rezeki kepada mereka, sirran, secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan terang-terangan, yarjun, hal keadaan mereka ketika berinfak, yarjun, mereka mengharapkan tijaratan, akan dagang lan tabura, dagang yang tidak akan pernah merugi, ianya dagang. Liwafia, liya pala, Ustaz. Kalau di Quran, coba Ustaz lihat. Akibat nggak hafal Quran kita tentu. Ya Ustaz. Mestinya baru boleh ngaji kitab kalau udah hafal Quran. Li,
Benar. Liwaffiyahum, supaya menunaikan ya Allah untuk mereka akan pahala mereka dan menambah ya Allah kepada mereka dari karunia-Nya. Innahu, sungguhnya Allah itu Ghafur, Maha Pengampun, Syakurun, lagi Maha berterima kasih. Nah, ini nggak usah kita cari Ustaz, nanti ditafsir. Artinya ini menunjukkan tentang agungnya membaca Quran ya. Ya, Allah sempurnakan untuk mereka pahala mereka, bahkan Allah tambah lagi karunia-Nya. Karena Allah itu Maha Pengampun dan Allah Maha berterima kasih. Nggak akan menyia-nyiakan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda, "Afdalu ibadati ummati," bermula seutama-utama ibadah hamba umatku itu tilawatul Quran, membaca Quran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan." Barang siapa yang membaca ia akan satu huruf dari kitab Allah, kutiba lahu, niscaya dituliskan untuknya akan satu kebaikan, satu huruf satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan bermula kebaikan itu dengan 10 balasannya kebaikan. La aqulu, tidak aku katakan bermula alif lam mim itu harfun wahidun, satu huruf. Bal alifun harfun, tetapi bermula alif itu satu huruf, wa lamun harfun, lam itu satu huruf, wa mimun harfun, mim itu satu huruf. Alif lam mim aja udah 30 kebaikan, Ustaz. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, man syaghalahu dzikri, barang siapa menyibukkan akannya oleh mengingatku, wa tilawatu kitabi, dan menyibukkan akannya oleh membaca kitabku, sibuk an mas'alati, dari meminta kepadaku, sibuk baca Quran, sibuk berzikir, nggak sempat meminta. A'taituhu afdhala ma u'tis sailin, mesti aku berikan kepada dia akan lebih utama dari yang akan aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Wa fadlu kalamillah, dan bermula kelebihan kalam Allah ala sairil kalam, di atas semua kalam, itu kafadlillah ala khalqih, seperti kelebihan Allah di atas makhluknya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an, baca olehmu akan Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sungguhnya Quran itu akan datang ya pada hari kiamat, syafi'an, hal keadaan Quran itu yang memberi syafaat li ashabih, bagi sahibnya Quran, bagi pemiliknya Quran, bagi orang yang membacanya. Wa qala Aliyun karramallahu wajhah, berkata oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun, barang siapa yang membaca ia akan Quran padahal dia itu yang berdiri dalam sholat, baca Quran sambil sholat, kana lahu bikulli harfin, niscaya adalah baginya si qari, bikulli harfin, dengan setiap huruf yang ia baca itu mi'atu hasanatin, 100 kebaikan. Faman qara'ahu hawa qa'idun, barang siapa yang membaca ia akannya Quran padahal dia itu yang duduk dalam sholat, kana lahu bikulli harfin, niscaya adalah bagi dia dengan setiap satu huruf itu khamsuna hasanatan, 50 kebaikan. Faman qara'ahu kharijas sholat, barang siapa yang membaca ia akannya Quran di luar sholat, bahwa ala taharatin, padahal dia itu dalam keadaan suci, karena lahu bikulli harfin, isi adalah bagi dia dengan setiap huruf yang ia baca itu khamsun wa asyruna hasanatan, itu 25 kebaikan. Faman qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin, barang siapa yang membaca ia akannya Quran padahal dia di atas ketiadaan suci, karena lahu, isi adalah bagi dia kulli harfin, dengan setiap satu huruf itu isyru hasanah, 10 kebaikan. Jadi tetap, jadi 10 ini satu huruf 10 berarti baca dalam keadaan tidak suci, Ustaz. Bukan dalam sholat. Masya Allah, kata Sayyidina Ali. Nggak punya wudhu gitu loh. Ya, nggak punya wudhu itu 10. Kalau punya wudhu 100 dalam sholat. Makanya para ulama menganjurkan kita mesti khatam Quran dalam sholat ya. Walaupun sebulan sekali. Ini kalau kita dalam keadaan sholat, katanya lebih lebih afdol tidak melihat Quran, tunggu. Dan ketika kita di luar sholat, lebih baik kita melihat Al-Quran. Pernah dengar hadisnya nggak, tunggu ya? Belum, Ustaz. Bisa jadi, Ustaz. Dan pahalanya itu lebih lebih besar katanya gitu. Kalau kita nggak apa-apa, misalnya ayat itu kita ulang-ulang terus katanya, itu lebih besar pahalanya ketimbang ketimbang kita melihat Al-Quran. Tapi nggak tahu juga, Ustaz. Soalnya di sini umum kan. Kalau siapa yang membaca ya Quran, membaca Quran baik dengan menghafal ataupun membaca dengan melihat kan. Misalkan Iya. punya Quran gede, kita hamparkan di depan kan bisa aja. Hmm. Penting membaca.
Artinya Intinya membaca tidak harus melihat mushaf, Bro ya. Berarti kalau tekanannya baca Quran, caranya terserah kan. Bisa dengan melihat Quran, kalau kita bisa hafal ya nggak usah lihat Quran. ini semata-mata membaca, Guru ya, bukan mentadaburi ya kalau misalnya dalam kandung melihat. Ya, sebenarnya nanti intinya kalau kita baca semua hadis saling berkaitan, tujuan membaca kan untuk memahami, Ustaz kan? Iya, iya. Untuk memahami, karena adab-adab di atas kan kita khusyuk segala macam. Kalau kita nggak paham, bagaimana bisa khusyuk kan? Iya. Itu. Ya Allah. Tapi secara Allahumma umum, fahimna bil Quran. amin. Secara umum walaupun nggak paham, tetap ada nilainya. Ya, Ya Allah. Tadi kan Lagi lebih utama apa kalau orang sibuk dengan membaca Quran sehingga dia tidak sempat meminta kepada Allah, ya, maka dia akan diberikan lebih daripada orang yang minta gitu ya. ya. Jadi semata-mata kita membaca berarti kita sibuk terus membaca Quran. Nggak sempat berdoa, Sempat Ustaz. Tapi berdoa dalam hati mungkin, Ustaz. Kan Allah tahu isi hati kita ini pengen apa nih. Ya, diwujudkan insya Allah kan. Allah. di Tapi Al-Quran kan juga banyak doa kan gurunya. Ya, 24 jam harinya untuk Al-Quran kan. ya. Nah itu dia. Terbukti Ustaz, para kari-kari Quran rezekinya mudah segala macam kan. Disawer pakai duit Iya. Ustaz. Masya Iya, Sawer iya. Allah. disawer nih. Diselip-selipin. Apalagi ke luar negeri Ustaz. Di Indonesia ikut-ikutan. Sampai cewek-cewek juga disawer sama duit. Kan ada yang protes kemarin. Allah. Ustaz cewek-cewek lagi ngaji disawer, ditaruh duit kan. Ada mengganggu juga bacaan. Ustaz Rafi'i mungkin mau baca tatimah Ustaz. Tunggu sedikit tunggu. Yang Ya, tadi itu waman qara'a kharija atau khariju tunggu. Kharijah Ustaz. Zaraf. Oh zorof ya tunggu ya. Ya. Oh saya kira dia fa'il daripada kharaja, qara'a tunggu. Bukan Ustaz, bukan isim fa'il memang seperti bentuk isim fa'il kan. Kayak Iya, dakhil Ustaz. Dakhil kan di dalam kan. iya. Dakhil sama khari ini jadi zaraf ini penggunaan di sini. Oh zorof, zorof ya. Atau bisa juga Terus isim fa'il juga boleh. Yang keluar salat berarti kan di luar salat kan. iya. Kayak dakhil itu. Berarti Cuma kalau di sini misalnya kita baca khariju salah tunggu ya. salah, nggak ada i'rabnya Ustaz. Iya. Iya. Atau boleh juga Ustaz kita takdirkan man qarahu wa huwa kharijus shalah boleh. Barang siapa membaca ia akannya Quran, padahal dia itu di luar sholat, ya kan? Tapi Iya. harus kita takdir Ustaz. Ada mubtada yang mahdhuf, ada waw hal kan? Baru bisa jadi hal wahwa kharijus sholah kan kita Iya. mengikuti yang di atas tadi wahwa qaimun kan? Wahwa Iya boleh. qaidun boleh. Iya. Yang penting intinya paham Ustaz. Man qara'ahu wa huwa kharijus sholah boleh. Hmm. Tapi Tapi kalau kalau teks langsung di sini, tapi kalau teks di sini kharija tunggu ya. Kharijah langsung. Kalau ini nggak perlu takdir. Barang siapa membaca ayat akan Quran di luar sholat ya. Kita tambah Oh. fi ya. Di mana dia baca? Fi kharijus sholah asalnya. Ayat kharijah Iya. sholah di luar sholat. Saya kira tadi ini adalah isim fa'il sehingga saya di pikiran saya adalah orang yang keluar di dalam sholat. Karena fa'il qara'a kan mustatir kembali ke man ya. Mustatir kembali ke mana tadi ya? Man. Hmm. Man syarat jawabnya kana. Kana lahu bikulli harfin. Sebentar udah mau sejam masalah. Ustaz Rafi'i tadi mah. Mustami aja guru melihatnya bacaan Ustaz Ilham. Bismillahirrahmanirrahim tatimmatun. Qala al-Imamun Nawawi berkatalah oleh Imam An-Nawawi fil Azkar dalam kitab Al-Azkar yang bagi ayyuhafidhu ala tilawatihi lailan wa naharan safaran wa hadran. Sepantasnya oleh bahwa menjaga ia kepada bacaannya seorang pada malam, pada siang, pada safir dan pada hadir. Senantiasa ada baca Quran dimanapun berada. Faqad kanat lis-salafi radhiyallahu anhum adatun mukhtalifatun. Sungguh adalah bagi ulama salaf radhiyallahu an itu adat-adat yang berbeda-beda fil qadri ladzi yahtamuna fi
pada kadar, pada ukuran yang mereka khatam, padanya ukuran. Berapa lama sekali khatam. Fakana jama'atun minhum, maka adalah satu jamaah dari mereka salaf itu yakhtamun. Mereka mengkhatam fi kulli syahraini khatmatan. Dalam setiap 2 bulan sekali khatam. Wa akharun adalah yang lain. Fi kulli syahrin khatmatan. Ini kita takdir. Adalah jamaah yang lain. Mereka mengkhatam. Fi kulli syahrin dalam setiap 1 bulan khatmatan akan sekali khatam. Wa akharun adalah yang lain itu. Mereka mengkhatam fi kulli asyari layalin pada setiap 10 malam khatmatan sekali khatam. Wa akharuna fi kulli samani layalin khatmatan. Adalah jamaah yang lain itu mereka mengkhatam dalam setiap 8 malam makan sekali khatam. Wa akharuna fi kulli sab'i layalin khatmatan. Adalah jamaah yang lain itu mereka mengkhatam dalam setiap 7 malam makan sekali khatam. Hadza fi'lul aksarina minas salaf. Ini yang terakhir, 7 malam sekali, sejumat sekali. Itu perbuatan kebanyakan dari ulama salaf. Wa akharuna fi kulli sitti layalin adalah jamaah yang lain mereka mengkhatam dalam setiap 6 malam. Wa akharuna fi arba'in adalah yang lain dalam 4. Wa kasirun fi kulli salasin adalah kebanyakan itu mereka mengkhatam pada setiap 3 hari sekali khatam. Ini nggak ada kerjaan lain, Ustaz. Nggak ada ruqyah ini, Ustaz nih. Ini sibuk baca Quran terus kan. Wa kana kasirun yahtamuna fi kulli yawmin wa lailatin khatmatan. Dan adalah kebanyakan juga itu mereka mengkhatam dalam setiap sehari dan semalam sekali khatam. Nah, ini lebih ini lagi Ustaz, fokus ya. Wa khatama jama'atun fi kulli yawmin wa lailatin khatmatain. Dan mengkhatam oleh satu jamaah dalam setiap hari dan setiap malam 2 khatam. Ini masih mungkin. Wa akharuna fi kulli yawmin wa lailatin salasa khatamatin. Mengkhatam oleh jamaah yang lain dalam setiap sehari semalam 3 kali khatam. Ini udah ngebut Ustaz. Wa khatama ba'dhum fil yawmi wal lailah samani khatamatin. Dan mengkhatam oleh sebahagian mereka dalam sehari dan semalam 4 kali khatam. 8 kali khatam. Arba'an fil laili 4 kali di malam, wa arba'an fil nahari 4 kali di siang hari. Ini bacanya udah kacau Ustaz. 24 jam. 12 jam 4 kali khatam. Berarti 4 jam sekali khatam. 3 jam. 3 kali 4 terlalu cepat itu udah kilat. Normalnya 7 jam lah sekali khatam. Wal mukhtaru anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Bermula yang baik. Coba sungguh demikian itu, demikian khatam itu berbeda ya dengan berbeda orang. Pemangkana yadhharu lahu bidaqiqil fikri. Barang siapa yang adalah barang siapa yang ada ia, itu zahir bagi dia. Bidaqiqil fikri dengan detailnya pemikiran. Oleh apa zahir lataif, oleh rahasia-rahasia. Wa ma'arifu oleh ma'rifah-ma'rifah. Fal yaktasir ala qadrin maka hendak membatasi ia di atas ukuran. Yahsulu ma'ahu kamalu fahmi ma yaqra'u. Maka hendak membatasi ia di atas ukuran yang hasil bersamanya ukuran oleh sempurna pemahaman ma yang membaca ia. Yang paling baik berarti sekadar mudah kita pahami. Karena tujuan membaca bukan kejar target ya, untuk memahami. Nah, ini kata beliau. Maka bermula orang-orang yang ada ia itu zahir bagi dia dengan detailnya pemikiran oleh yang halus-halus, oleh rahasia-rahasia, oleh apa tadi lataif, oleh ya pemahaman-pemahaman. Siapa yang ada ia itu zahir bagi ia dengan detailnya pemikiran dia oleh poin-poin penting. Wa ma'arifu oleh ma'rifah-ma'rifah, memahami. Maka hendak membatasi ia di atas ukuran yang hasil bersamanya ukuran oleh sempurna pemahaman ma yang akan ia baca. Wa kadza man kana masyghulan. Demikian pula orang-orang yang ada ia masyghulan disibukkan binasyril ilmi dengan menyebarkan ilmu. Atau faslil hukuman atau menyelesaikan perselisihan-perselisihan bainal muslimin antara kaum muslimin atau ghairi zalik atau lain-lain min muhimmatiddin dari yang penting-penting dari urusan agama wal masalihil ammatil muslimin dan dari kemaslahatan umum bagi kaum muslimin fal yaktasir ala qadrin la yahsulu bisababi ikhlalun maka hendak membatasi ia di atas ukuran yang tidak hasil dengan sebabnya ukuran oleh cacat bima dengan ma yang bermula dia mursidun lahu yang dengan tidak mencacati dengan ma huwa yang bermula dia itu mursadun lahu itu yang disiapkan untuknya maka hendak membatasi ia di atas ukuran yang tidak hasil dengannya ukuran oleh merusak dengan apa yang dianya itu ditugaskan untuknya yang penting jangan
merusak tugas kita baca Quran. Tetap tugas tadi kan menyelesaikan persoalan umat juga bisa dilaksanakan. Maka hendak membatasi ia di atas ukuran yang tidak hasil dengan sebabnya ukuran oleh merusak dengan ma yang dianya itu disiapkan untuknya ma wala fawatun, dan di atas ukuran yang tidak hasil dengan sebabnya ukuran oleh luput sempurnanya nyama yang dia disiapkan untuknya. Artinya tugasnya nggak merusak akibat bacaan Quran dia. Pemalam yakun min haula'il madzukurin, barang siapa yang tidak ada ia dari mereka-mereka yang disebutkan di atas, falias taksir ma'amkanahu, maka hendak memperbanyak ia akan ma yang memungkinkan ia akannya dia min ghairi khurujen, dari ketiadaan keluar, ila haddil malal, kepada hal yang membosankan, awil hazramati fil qiraah, atau tidak keluar kepada hazramah. Hazramah ini apa, kayak orang mengigau Ustaz. Baca terlalu cepat. Apa kita artikan? Kepada batasan hazramah dalam qiraah. Coba lihat kamu yang cocok. Hazramah. Kayak orang ngigau Ustaz, baca terlalu cepat. Hazramah. Nggak tahu kita artikan. Asra'a fi, ya terlalu cepat Ustaz. Barang siapa yang tidak ada ia dari mereka yang disebutkan, maka hendak memperbanyak ia akan ma yang memungkinkan ia akan dia dengan ketentuan min ghairi khuruj, dari ketiadaan keluar kepada batasan membosankan, kepada batasan sangat cepat dalam qiraah. Nah, jangan sampai hilang makna dari tujuan membaca Quran, Ustaz. Mana titiknya, Ustaz? Kagak ada titik-titiknya. Masya Allah. Sedikit lagi, Ustaz, langsung titik ya. Ini Satu kalau alinea lagi. titiknya tuh di latifah, tunggu. Waqad karroha jama'atu minal mutakaddimin, dan sungguh memakruhkan oleh satu jamaah dari mutakaddimin akan mengkhatam fi yaumin wa lailah, dalam sehari semalam. Ini makruh kan? Sehari semalam. Fa dulu alaihi ma rawaina, menunjukkan kepadanya makruh oleh ma yang kami riwayatkan akannya ma bil asanidis shahihah, dengan sanad yang sahih, fi sunani Abi Dawud, dalam sunan Abi Dawud, wa Tirmidzi dan Nasai, dan selain semuanya an Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Qala, berkata ianya Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafqahu man qara'al Quran, tidak akan memahami oleh orang-orang yang membaca ia akan Quran fi aqalla min salah, dalam kurang dari 3 hari. 3 hari udah khatam, itu dianggap nggak paham Quran. Nggak akan memahami oleh orang-orang yang membaca ia akan Quran dalam kurang dari 3 hari. Saya masuk bulan sekali aja berat dulu. Ya, Ustaz, lama khatam. Wa amma waktul ibtidai wal khatmi fahuwa ila khiyaratil qari. Adapun bermula waktu memulai dan mengkhatam, maka dianya waktu itu kembali kepada pilihan pembaca. Fa in kana yaktumu fil usbu, maka jika ada ia itu mengkhatam ya dalam seminggu maratan sekali. Faqad kana Utsman, maka adalah Utsman radhiyallahu anhu itu ya bertadi memulai ianya beliau lailatul jumati, pada malam Jumat, wa yahtamu lailatul khamis, menutup ia pada malam Kamis. Mulai malam Jumat, khatam malam Kamis, kalau sejumat sekali. Wa qala al-Imam Abu Hamid al-Ghazali, berkatalah oleh Imam Abu Hamid al-Ghazali fil Ihya, al-afdalu ayyahtama khatmatan bil lail. Bermula yang utama itu bahwa mengkhatam ya sekali khatam di malam hari, wa ukhra, dan sekali lagi di siang hari. Wa yaj'alu khatmatan nahari yaumal isnin, dan menjadikan ia akan khatam siang pada hari Senin, fi raka'atail fajri, pada 2 rakaat fajar. Au ba'dahuma, atau sesudah keduanya 2 rakaat fajar. Wa yaj'alu Sholat. khatmatal laili. Gimana, Ustaz? Dalam sholat berarti ini. Ya, ini dalam sholat ceritanya. Dan menjadikan ia akan khatam malam Lailatul Jum'ah, pada malam Jumat, fi raka'atail maghrib, pada 2 rakaat maghrib. Au ba'dahuma, atau sesudah keduanya 2 rakaat maghrib. Liyastaqbila awalan nahari wa akhirahu, supaya menghadap ia
akan awal siang dan akhirnya siang. Artinya khatam pertama di fajar, di sholat fajar tadi menemui siang, ya. Habis khatam langsung pagi. Kemudian khatam maghrib berarti akhir siang. Khatam di 2 rakaat maghrib, ya. Salat sunnah ba'diyah maksudnya. Di 2 rakaat maghrib. 2 rakaat maghrib ini sebelum maghrib kelihatannya. Atau sesudahnya. Sudahnya 2 rakaat maghrib. Di 2 rakaat maghrib. Oh kan, di sholat maghrib maksudnya Ustaz. Karena baca ayat kan di 2 rakaat pertama. Khatam pada 2 rakaat maghrib. Atau sesudahnya 2 rakaat. Boleh juga nanti sesudah sholat maghrib. Barangkali begitu maksudnya. Supaya menghadapi akan awal siang dan akhirnya siang. Khatam sekali di menyambut hari. Khatam sekali mengakhiri hari. Itu menurut Imam Ghazali berarti sejumat 2 kali khatam. Menyambut malam. Akhir hari berarti menyambut malam. Nah, tadi kalau Imam Ghazali dalam Ihya Sunnah memberikan alasan, cuma di sini nggak dibawa alasan. Syekh Al-Bantani juga memberikan alasan dalam Marakil Ubudiyah. Warawa Ibnu Abi Daud dan telah meriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud an Amr bin Murrah dari Amr bin Murrah At-Tabi'i Al-Jalil radhiyallahu anhu qala berkata ianya Amr bin Murrah kanu yuhibbuna ayyah tamal Quran adalah mereka para sahabat itu mereka menyukai bahwa mengkhatam ia akan Quran. Ini kenapa gini Ustaz? Kanu yuhibbun ayyah tama. Kenapa jadi yahtama mufrad di sono yuhibbun? Meriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud dari Ammar bin Murrah At-Tabi'i Al-Jalil radhiyallahu anhu berkata ianya Ammar bin Murrah adalah mereka. Mereka siapa? Para sahabat mungkin. Itu yuhibbun mereka menyukai ayyuh tama ya. Kita majhulkan. Ayyuh tamal Quran akan bahwa dikhatamkan akan Quran min awalil laili dari awal malam atau min awalin nahar atau dari awal siang. Jadi khatam malam boleh, siang boleh kesimpulannya. An Talha bin Masraf At-Tabi'i dan dari Talha ibni Masraf At-Tabi'i Al-Imamil Jalil qala ya Talha berkata man khatamal Qur'ana barang siapa yang mengkhatam ia akan Quran ayyata sa'atin kana di mana waktu ada ianya khatam minan nahari dari siang barang siapa yang mengkhatam ia akan Quran ayyata sa'atin kana di mana waktu ada ia daripada siang salat alaihil malaika berselawat kepadanya oleh malaikat hatta yumsi ya hingga masuk waktu sore ia wa ayyata sa'atin kanat dan pada waktu manapun ada ia minal laili dari malam salat alaihil malaikatu niscaya berselawat kepada dia oleh malaikat hatta yusbiha hingga masuk waktu pagi ia summa qala rahimahullahu taala kemudian berkata ianya Talhah bin Masraf rahimahullahu taala wa istahabbud du'a'u 'indal khatmi dan disunnahkan akan berdoa indal khatmi ketika khatam istihbaban muta'akkadan akan sunnah yang sangat dikuatkan syadidan lagi sangat kuat sangat disunnahkan akan berdoa ketika mau khatam akan sunnah yang kuat lagi yang sangat kenapa lima rawaina karena hadis yang telah kami riwayatkan an Humaidil A'raj dari Humaid al-A'raj rahimahullahu taala qala Humaid berkata man qara'al Qur'an barang siapa membaca ia akan Quran summa da'a kemudian berdoa ya ammana ala du'aihi arba'atu alafi malakin yang mengaminkan atas doanya oleh 4.000 malaikat. Masya Allah. Wa yang bagi ayuliha fid doa sepantasnya oleh bahwa merengek-rengek ia dalam berdoa. Wa ayyad'u bil umuril muhimmah dan bahwa berdoa ia dengan perkara-perkara yang penting wal kalimatil jami'ah dan dengan kalimat-kalimat yang lengkap, ringkas, padat. Wa ayyakuna mu'dhamu dzalik au kulluhu fi umuril akhirah dan bahwa adalah kebanyakan demikian isi doanya au kulluhu bahwa adalah seluruhnya doa fi umuril akhirah itu pada urusan akhirat wa umuril muslimin dan pada urusan kaum muslimin wa solahi sultanihim dan pada kebaikan pemimpin-pemimpin mereka wa sairi ulati umurihim dan pada kebaikan seluruh wali-wali atau yang mengurus urusan mereka kaum muslimin.
wa fi taufiqihim. Nah, dan pada taufik mereka, pada taufiknya Allah kepada mereka, mereka kaum muslimin li taati untuk taat, wa ismatihim minal mukhalafah dan dalam menjaga mereka dari menyalahi aturan Allah. Wa ta'awunihim 'alal birri wat taqwa dan doa itu juga berisi tentang membantu mereka untuk bisa berbuat baik dan bertakwa. Wa qiyamihim bil haqqi dan melaksanakan oleh mereka dengan hak-hak, wajtima'ihim alaihi dan bersatu mereka atasnya hak. Wa dhuhurihim ala a'da'iddin dan kemenangan mereka terhadap musuh-musuh agama, wasairil mukhalifin dan terhadap segala orang-orang yang menyalahi mereka. Indah selesai ya. Ini kayaknya masih kutipan dari Ihya, Ustaz. Jadi berarti begini ini. Jadi Sumaqala rahimahullah ini kembali ke Imam Ghazali kayaknya. Kemudian berkata oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala wa yustahabu. Baru intaha selesai ianya ucapan Imam Ghazali. Allahu a'lam bisawahil marji wal ma'asad. Udah agak pegel Ustaz. Nih kita ngaji udah 2 jam Ustaz nih. Allahu a'lam bisawahil. Masya Allah. Luar Dari jam biasa. berapa tadi Tengku? Dari jam Jam 7 7. Ustaz. Oh, lanjut yang itu ya. Kemarin nggak ngaji Tengku ya?